Ini kan banyak yang disebut sama tadi itu banyak yang masih konvensional kan gitu. Nah itu di pemerintahan hari ini kita coba mengadakan beberapa kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan memasarkan selain konvensional atau manual kalau istilah kita menyebutnya begitu. Ya bagaimana kita memanfaatkan media-media sosial yang untuk bisa memasarkan untuk promosi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Meja Redaksi Banten Raya. Saya, Ahmad Marjuki, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kali ini kita mengundang salah satu kepala dinas di Kota Cilegon, Dinas Koperasi UKM. Kita akan berbicara mengenai per UKM-an. Di Kota Cilegon. Kita mengundang langsung kepala dinasnya, yaitu Pak Agus Ubaidillah. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Kang Marjuki ya? Marjuki. Iya. Pak, terima kasih sudah datang di acara Meja Redaksi Banten Raya. Pagi-pagi tadi ke sini. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang dari kantor kan habis biasa apel pagi, terus saya lihat jam, saya khawatir telat, makanya saya. Gitu, ya. Terima kasih, saya yang minta maaf Pak. Ya, teman-teman Banten Raya, sebelum kita tanya-tanya mengenai UKM kepada sumbernya langsung, Pak Agus Ubaidillah, jangan lupa mampir ke Banten Raya Channel, like, comment, and subscribe. Terus kita juga punya Instagram di @Banten Raya, Facebook juga, dan jangan lupa juga kita punya bantenraya.com, itu online kita. Kita akan berbicara sekarang ini UKM. Iya. Apa sih sebenarnya UKM itu, Pak? Gitu. Iya. Ada ini nggak UKM itu apa? Karena banyak orang yang ini kan ya UKM katanya. Ada pengertiannya? Iya, kalau dilihat dari kalimatnya kan UKM itu sebuah singkatan. Singkatan ya. Kalau UKM, usaha kecil menengah, artinya berarti kalau kita bicara UKM itu bicara usaha sebetulnya. Nah, memang di UKM ini ada tataran usaha menengah, kecil, mikro, dan seterusnya begitu. Prinsipnya bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan perdagangan atau usaha, ya itu yang kita sebut UKM gitu. Ada syarat-syaratnya berarti, Pak? Kalau syarat ini kan tergantung pilihan. Jadi kalau masyarakat itu kemudian pilihan usahanya di bidang kuliner berbeda dengan pilihan usaha di bidang misalnya kerajinan dan seterusnya gitu. Tapi secara umum sih memang persyaratan orang berusaha itu sekarang harus memiliki izin usaha. Izin usahanya gitu. Oh, izin usaha. Iya. Kalau di undang-undang terbaru ini kan semangatnya itu kita pakai namanya punya izin yang namanya izin berusaha itu. Izin berusaha. Iya. Izin berusaha. Kalau dulu kan ada SIUP, situ dan seterusnya kan gitu. Kalau ini sekarang kita lagi ininya kan. Izin berusaha. Iya, izin berusaha. NIB, nomor induk berusaha. Oh, nomor induk berusaha ya? Iya, nomor induk berusaha. Harus ada itu ya? Iya. NIB ya. Kalau dalam aturan kan memang sudah ini kan ya, UMKM itu. Istilahnya karena usaha UKM kecil menengah gitu kan. Berarti kan ada ininya gitu, secara aturan batasannya gitu. Seperti apa itu kalau batasannya? Ada nggak secara modal atau omset gitu untuk kecil sama menengah itu? Iya, kalau yang sekarang ini kan, kalau dulu kan disebut UKM itu kan dilihat dari sisi modal usaha dengan penjualan ya. Penjualannya ya. Nah itu ada batasan seperti kalau yang kecil. Iya kecil 1 sampai 500 juta. 500 juta itu. Ya, gitu. Itu omset atau modal Pak? Modal kalau itu. Modal itu. Ya. Jadi usaha kecil itu. Ya yang paling bawah ya. Paling gitu bawah ya. itu. Iya gitu. Jadi sampai 50 juta. Menengahnya berarti dari 50 juta. Iya.
sampai ke kalau tidak 1 M gitu ya. 1 M itu. Ya. Di atas 1 M berarti usaha besar Ya, sudah gitu. itu. Oh gitu ya. Jadi sudah di ini kan ya istilahnya kecil menengahnya. Ya gitu. Iya Pak. Kalau tadi syarat sudah, batasan juga. Kalau di Cilegon ini jumlah UKM sendiri ada berapa sih Pak? Kalau data yang kami punya sih per hari ini 14.000 ya. 14.000. 14.000. Di Kota Cilegon itu. Tapi memang kita harus BNMB-ADES itu kita harus validasi sebetulnya ya. Nah, kemarin itu kita sempat mendata itu 14.000. 14.000 itu ya. Ya, di tahun 2022 itu jumlah UKM 937. 2021 itu ada UKM yang memiliki NIB itu 937. 937. Oh, banyak sekali. Yang 2022 ini masih sekitar 300-an. Sekarang? Ya, 330. 330 ya? Tadi 14.000 itu. Itu data keseluruhan. Oh, data keseluruhan. Iya, jadi yang sudah memiliki NIB ya? Iya, BNMB-ADES itu data keseluruhan punya 14.000, tapi yang memiliki NIB kan yang tadi saya sebut tadi di 2002 itu berdiri sekian gitu. Berapa tadi 2022? 2022 itu 330. 330 ya? Yang baru berdiri, pelaku UKM yang baru berdiri ya. Oh, yang memiliki tapi memiliki NIB gitu dengan basis NIB, nomor induk berusaha ya. Nggak berdasarkan memang keseluruhan ini, total keseluruhan sampai 2022. Ya, kalau dulu kan kita izin itu kan nggak pakai NIB kan kalau dulu. Makanya ini BNMB-ADES itu kita sekarang lagi gencarkan itu. Kita validasi nomor izin usahanya yang memiliki NIB itu memang dengan jumlah UKM yang sekarang ini nggak begitu banyak gitu. Tadi yang saya sebutkan tadi itu 2022 sekian, 330. Iya gitu. Iya gitu. Iya. Iya kan ini keterkaitan dengan izin, surat izin. Iya, ada juga ya yang mengeluhkan sulit. Seperti itu nggak Pak, kalau untuk perizinannya? Kalau sekarang ini kan sudah semua dengan online. OSS, kita pakainya OSS sekarang. Jadi kalau ada masyarakat yang menghendaki perizinan, mengurus izin untuk usaha UMK itu, kita bukakan di OSS itu. Singkatannya itu Online Single Submission. Ya. Nanti kita pandu gitu. Jadi misalnya kalau kadang bisa dengan HP kan gitu, atau dengan kalau misalnya kita ada internetnya, ada pakai laptop, gitu ya. Kita pandu, nanti masuk ke linknya, kita bukakan, nanti itu terbuka tuh daftar menunya, ya kita bimbing gitu. Jadi sekarang mas, karena serba online ya cukup si calon yang mau ngurus izin itu datang ke kita, bawa NIB lah utamanya, karena syaratnya kan harus ada NIB itu. Biasa kalau itu NIB, KTP dan seterusnya gitu. Ya. Kalau NIB itu kan ngurusnya di Diskop UKM GIN. Bisa di kita, bisa di sini misalnya gitu. Yang penting kita buka ininya aja gitu. Oh gitu. Karena by online itu kan kita udah di mana aja bisa gitu. Gitu. Yang penting data personalnya harus lengkap gitu. Dan di wilayah ya Cilegon gitu. Jadi persyaratannya untuk NIB itu KTP. Ya, pertama KTP, terus ada izin usaha, NIB usaha. Itu. Izin usaha itu biasanya di kelurahan ya? Ya, gitu. Itu kan dari mulai kelurahan dan seterusnya ada surat keterangan nanti. Utama sih itu aja. Yang utama, yang paling utama ya. Yang paling utama itu. Izin usaha sama KTP pemilik itu ya. Iya. Iya. Tadi sudah syarat juga jumlah. Ini kan Pak Wali Kota ini kan sama Pak Wakil ini Pak Heli sama Pak Sanusi ini kan dalam program kerjanya memang dalam janji politiknya salah satunya adalah bantuan modal untuk UKM. Ya itu kan salah satu janji politiknya dan sekarang juga sudah ini kan sudah berlangsung gitu ya. Ini seperti apa Pak? Apa saja sih yang memang sudah
program dan ya yang terkait dengan janji politik sih sebetulnya terkait dengan kartu Cilegon Sejahtera ya, KCS. ya, KCS. Tapi pada dasarnya di kita itu ada sebelumnya kan ada program namanya program reguler Kang gitu. Jadi kita istilahnya menyebutnya program KCS non KCS. Oh gitu. Kalau non KCS itu ini kan sebenarnya UPT yang dana bergulir kita ini kan yang sudah berjalan. Sudah berjalan lama dan sebetulnya kan. Nah, kalau bedanya di pemerintahan ini karena Pak Wali di janji politik itu kan ada program KCS, kartu Cilegon Sejahtera. Bedanya cuma sedikit. Jadi persyaratan kalau prosedurnya orang mengajukan pinjaman itu, kalau yang KCS ya harus bawa kartu KCS-nya gitu loh. Harus menunjukkan KCS-nya. Kalau KTP sudah pasti ya gitu. Nanti dari yang dia bawa itu KCS itu nanti kita akan kalau dia milik usaha kita akan survei gitu. Soal hasil dan tidak hasilnya ya tergantung pada saat verifikasi di lapangan gitu. Karena kayaknya kalau persyaratan pinjaman itu sama dengan pinjaman seperti di bank lah ya, prosedurnya sama ya. Cuma bedanya kita nggak pakai bunga. Jadi ada istilahnya rintisan, ada penguatan. Penguatan. Nah, rintisan ini kebijakan dari pimpinan daerah tidak dipungut suku bunga, artinya 0% tadi. 0%. Itu rintisan itu dari mulai pengajuan 1 sampai 2 juta. Itu 0%. Tapi ketika program masuk ke penguatan itu 3 sampai 6%. Jadi pengajuannya 3 sampai 5 juta, suku bunganya 3%. Iya, 3 sampai 6%. Gitu. 3 sampai 6%. Dan itu sudah sesuai dengan yang sudah lama itu berjalan. Memang itu sudah seperti itu gitu ya. Iya. Iya. Kalau untuk ininya Pak, ini kan tentu ada tantangan ya Pak di UKM sendiri. Ya dulu yang memang secara konvensional gitu. Sekarang lebih banyak di online. Gitu. Ya. Seperti apa tantangannya Pak? Saya kira kalau era sekarang nih ya, karena serba era digital, banyak dari pelaku usaha UKM di kita itu atau ya usaha kecil menengah itu terkendala misalnya terkait dengan akses pasar, cara memasarkan. Oh iya. Jadi beberapa bagian dari masyarakat kita ini, pelaku UKM ini memang ya apa istilahnya harus dibekali juga dengan bagaimana memasarkan lewat medsos dan seterusnya begitu. Ya atau dengan digital marketing tadi. Iya. Dengan jumlah UKM yang begitu banyak, ini kan banyak yang disebut sama tadi itu banyak yang masih konvensional kan gitu. Nah itu di pemerintahan hari ini kita coba mengadakan beberapa kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan memasarkan selain konvensional atau manual kalau istilah kita menyebutnya begitu. Ya bagaimana kita memanfaatkan media-media sosial yang untuk bisa memasarkan untuk promosi begitu. Gitu kan. Iya. Jadi kita kembali ke yang soal UKM itu tadi syarat-syarat. Kalau misalkan kayak warung seperti itu, ada ini enggak Pak kriteria itu bisa dikatakan UKM gitu? Karena kan apakah warung biasa yang biasa dijualan di rumah atau di itu tuh bisa dikatakan UKM Pak? Saya kira emang siapapun masyarakat yang melakukan kegiatan usaha, ya mau di rumahan, di tempat-tempat pasar yang sudah disiapkan, ruko-ruko tertentu, itu kita bisa sebut pelaku usaha UKM. Tadi kan ada definisi modal yang apa namanya dari sisi permodalan kan, usaha itu UKM itu dari sekian ke sekian, sekian gitu kan. Tetap kita sebutnya UKM itu. Ya, gitu. Bahkan di atas misalnya 500 juta pun omsetnya itu juga UKM. Oh gitu. Ya usaha, tapi klasifikasinya kan jelas dia menengah ke atas misalnya begitu. Gitu. Jadi siapapun masyarakat yang
melakukan kegiatan usaha, kegiatan usaha disebut UKM. Tinggal klasifikasi dari lihat sudut modal dari sudut pandang dari permodalan atau dari omset itu. Oh gitu ya. Iya. Ya, takutnya memang ada misalkan satu produk aja gitu. Enggak ya? Enggak, ya mau satu, mau dua, mau tiga, kan undang-undang. Iya, jadi ya itu karena banyak yang ini. Kita pengen bikin UKM nih, padahal udah punya warung gitu. Misalnya saya pengen, melihatnya kan UKM tuh harus memang satu produk gitu. Ternyata enggak ya Pak? Enggak, sebetulnya masyarakat yang sekarang di kampung-kampung ya udah buka usaha itu ya. Misalnya ada orang jual gorengan ya, bakwan, ya itu sudah masuk dinyatakan UKM. Kalau menurut saya begitu. Cuma memang ini Sabah Dinas untuk mungkin keterkaitan dengan pelatihan tadi ya. Iya. Permodalan juga kan. Tinggal banyaknya itu kalau di kampung ini kan gitu. Kalau kita tanya sudah punya izin usaha belum? Itu sebenarnya kelemahannya masyarakat. Oh gitu. Baik di kampung maupun di kota sekarang di kita ini masih banyak memang yang usahanya itu kalau kita tanya udah punya perizinan apa aja misalnya gitu. Iya. NIB udah punya belum? Masih banyak kan belum? Kalau makanan kita tanya misalnya sudah punya izin punya sertifikasi halal nggak? Itu masih banyak juga yang belum gitu. Oh gitu. Dan memang kita kan programnya baru sejak pemerintahan baru 2 tahun yang lalu lah kita mulai. Jadi masih banyak yang belum tersentuh gitu. Oh. Karena kita mengadakan pelatihan kaitan dengan kuliner supaya dapat sertifikasi halal gitu. Kita setiap tahun tuh belum baru bisa melakukan pelatihan misalnya sampai 100 orang gitu. Gitu kan dari jumlah 14.000 data UMKM yang kita punya. Terus kita juga masih mengklasifikasikan dari 14.000 itu mana yang kuliner, mana yang kerajinan, mana yang belum diklasifikasi. Ya, maksudnya artinya itu masih kita data. Namanya itu apa? Perjalanan dari yang lalu kan ya, kita masih coba petakan. Sudah ada sih sebetulnya BAD sekarang, tinggal kita validasi. Dari 14.000 itu mudah-mudahan sudah tervalidasi semua bahwa karena kan data yang lama itu kan bisa jadi sudah tutup atau misalnya sudah pindah keluar kota dan seterusnya gitu. Ini kita itu. Ini kan mungkin kalau di masyarakat kan wah ribet lah izin ini izin itu. Padahal ya kalau memang sudah masuk di dinas UKM kan yaitu akses permodalan, pelatihan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Kalau misal ini ya. Jadi tadi kalau untuk perizinan sih nggak dipersulit ya Pak ya. Enggak, kita bantu ya. Selama ini pun yang dengan OSS ini kan bahkan itu kecenderungan tidak ada pungutan biaya gitu. Oh gitu ya. Begitu ada misalnya karena online itu ya Pak. Iya punya usaha tinggal bawa surat-surat tadi. Iya yang tadi minimal misalnya NIB-nya udah punya belum, karena itu pasti ditanya begitu masuk ke online menunya dibuka. Itu ada persyaratan itu, nama KTP dan seterusnya begitu. Itu persyaratan dasar menurut saya gitu. Artinya emang sebenarnya sangat dimudahkan kalau sekarang perizinan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ini. Izin UKM ini agak dimudahkan menurut saya gitu. Artinya kan gini, kita sekarang ini kalau kita mau bersaing gitu ya di tingkat lokal kita sendiri di dalam negeri apalagi mau di luar negeri Kang. Ya perizinan itu harus punya gitu. Karena apalagi kalau kita misalnya basicnya usahanya kuliner, ya kan harus ada izin halal, izin izin bahan baku simpan yang ya, supaya nggak basi dan seterusnya kan begitu. Itu kan ada yang harus diurus begitu. Artinya kita sekarang pemerintah Kota Cilegon lagi konsen bagaimana memberikan kemudahan kepada pelaku usaha UKM di kita ini. Yang belum punya izin kita himbau untuk segera melengkapi izin. Kita ada program ini kan setiap hari Rabu ada namanya Rabu UMKM ya oleh Pak Wakil. Sempat juga Pak Wali waktu itu di hari Jumat ya kita ada program atau hari Senin dengan kesibukan beliau, tapi akhirnya yang jalan sekarang ini memang Rabu UMKM Pak Wakil. Itu setiap kali beliau masuk atau misalnya mendatangi
pelaku UKM selalu ditanya, izinnya punya belum? Udah berapa usaha misalnya 2 tahun, izinnya yang punya belum, Mbak. Mana pendamping? Langsung hari itu, coba bantu. Langsung di ini Pak, di sekitar setengah 1 jam atau setengah 1 jam keluar izinnya. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau bicara kemudahan, izin dimudahkan menurut saya. Artinya mumpung ini ya, kalau gitu bagi pelaku usaha sih sekarang izinnya menurut saya mudah gitu. Tinggal bawa mungkin ngisi formulir terus bawa KTP, bawa NIB, kita pandu, kita bimbing gitu. Pengisiannya itu kita bantu. Gitu. Seperti itu. Iya, kalau tadi kan program, selain memang program bantuan tadi terus pelatihan, program apa lagi Pak untuk pelaku UMKM? Kalau ngelihat dari program prioritas daerah ya, yang jadi di Dinas Koperasi dan UKM ini ada program prioritas daerah, PRIDA sebutnya, program PRIDA. Bagaimana kita meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing pelaku UKM kita gitu. Itu memang tujuannya ini kan kalau nggak salah di janji misi Bawal itu kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata ya. Salah satunya mengurangi angka pengangguran, menciptakan lapangan kerja. Nah, sepertinya memang UKM ini sebagai sebuah opsi yang didorong untuk bisa kurangi pengangguran. Iya, karena kalau menunggu investasi, misalnya Cilegon menunggu ada pabrik berdiri dengan rekrutmen karyawan sekian puluh ribu, itu kan bisa 1.001 ya, agak jarang gitu. Nah, kelihatannya opsi lain memang menurut saya tepat. Jadi bagaimana mendorong UKM ini agar bisa naik kelas, bagus UKM-nya. Dan karena bagus UKM-nya itu, bisa saja UKM itu yang punya usaha pelaku UKM-nya ini punya karyawan yang tadinya 1 menjadi 2, menjadi bertambah 3, dan seterusnya. Artinya itu ketika itu daya saing UKM itu ditingkatkan, harapannya meningkatkan ketika UKM-nya maju bisa memberdayakan masyarakat, bisa menutup tadi itu, mengurangi pengangguran. Ya, gitu. Salah satunya. Ya, sekarang ini ada program yang kita sebut pemberdayaan UKM, ada program pengembangan UKM. Program pemberdayaan UKM, ada pengembangan UKM. Pengembangan UKM. Pemberdayaan dan pengembangan. Nah, tapi secara kalau saya simpulkan itu sebenarnya bertitik bertumbuh kepada 4 aspek lah gitu. Bagaimana UKM kita ini memiliki daya saing sehingga bisa bersaing di tingkat regional maupun nasional maupun internasional. Salah satunya adalah yang pertama itu aspek kelembagaan. Oh, itu yang ini kan? Ya, aspek kelembagaan itu tadi yang kita sebut, tadi kita sudah bincang-bincang bahwa UKM ini kita dorong harus memiliki izin. Gitu. Karena kalau izinnya dipersiapkan kan ketika misalnya harus naik kelas gitu. Ya, naik kelas kirim ke luar negeri itu sudah izin-izinnya sudah lengkap gitu. Itu dari sisi aspek kelembagaan. Kemudian ada yang namanya kita sebut aspek pasar ya, atau pemasaran lah begitu. Jadi di kita itu ada namanya diklat, kayak misalnya diklat kemasan ya, bagaimana membuat kemasan yang baik. Ada diklat bagaimana menggunakan, disebut kita tadi digital marketing, bisa menggunakan media sosial, itu kita bantu. Kemudian kita juga ada yang punya namanya galeri, Pak. Gitu. Galeri UMKM kita sudah ada ya, walaupun masih kecil ya gitu. Artinya kita harapannya sih memang Cilegon ini punya galeri yang cukup besar, ya, di mana galeri itu dapat menghimpun produk-produk UKM yang
ada di Kota Cilegon gitu. Baik dari makanan, kerajinan. Baru-baru ini kan juga ada di kita juga ada pelaku UKM yang bergerak di bidang bagian membuat pacul, golok dan seterusnya gitu. Nanti itu kalau galeri itu ada ya besar ya kita lengkapi itu. Jadi sehingga ketika ada misalnya ada kunjungan dari luar ya ke Cilegon cari oleh-oleh itu kita ada tempatnya gitu. Maksudnya di satu titik begitu tuh. Kalau sementara ini memang kadang kita pesan makanan Jepang ya kita harus datang ke tempat pengolahannya gitu ya. Begitu. Itu yang dari beberapa dari aspek pemasaran. Kemudian ada juga yang kita ada akses permodalan. Nah kita kan punya UPT dana bergulir. Memang kita harapkan si pelaku UKM yang ada di Kota Cilegon ini ketika butuh bantuan modal. Kalau yang kita sebut tadi modalnya baru 1 sampai 5 juta, kita bisa lewat dana UPT dana bergulir gitu kan. Tapi ketika sudah di atas 5 juta ya kita paling enggak merekomendasikan atau menyarankan atau apa ya istilahnya dengan kita kan juga ada dengan perbankan gitu. Ya. Membantulah gitu ya. Iya, misalnya dengan Bank Jabar kita punya kan gitu. Iya, konsen juga di pelaku ketika ada pelaku UKM yang butuh pinjaman modal lebih dari 5 juta ya kita arahkan ke bank gitu. Satu lagi aspeknya apa lagi Pak? Yang satu lagi aspek penguatan dari sebenarnya dengan yang saya sebut pasar dan pemasaran tadi. Lebih diarahkannya ke peningkatan sumber dayanya. SDM-nya. Jadi aspek pengembangan sumber daya lah begitu. Karena kita memang kayak kemarin kita pendamping kita ya UMKM pun kita latih tuh. Misalnya dulu ada kita bukan dulu sih tahun lalu kita ada pelatihan bagaimana bisa masuk ke Shopee gitu. Oh ya. Saya kita undang pihak Shopee-nya. Kita ada peserta dari kita pelaku UKM berapa misalnya 50 orang diajarkan bagaimana sampai bisa punya ya jualan lah produk jualannya di Shopee begitu. Itu antara lain begitu Kang. Terus juga kita berkolaborasi juga dengan beberapa lembaga baik perbankan atau lembaga-lembaga yang bisa mempromosikan gitu. Kita kan ada sekarang ini ngejubel apa tuh ngejubel Pak? Ya, jadi ada model kayak aplikasi jual beli online. Iya gitu. Namanya ngejubel.com kalau saya begitu. Itu punya di Cilegon ya? Iya, itu punya Cilegon walaupun kayaknya baru-baru inilah ininya sih ya tahun ini baru berdiri. Mudah-mudahan bisa berjalan bagus gitu. Bersinergi dengan kalau di nasional mah ada ojek online kan gitu, kita ada namanya Opang gitu. Kita coba itu bangun memberikan Opang untuk saya kalau ketika ada masyarakat butuh pengen beli secara online gitu kan, kita bisa menggunakannya Opang gitu untuk bisa menghantarnya kan. Iya begitu. Itu 4 aspek itu sebetulnya. Nah, dengan harapan kalau itu bisa maksimal, bisa jalan baik, saya kira memang pelaku UKM di kita bisa meningkat itu. Dengan begitu apa yang menjadi tujuan dari Pak Wali, Pak Wakil kaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dengan sasarannya nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau dengan misalnya mengurangi pengangguran itu bisa terlaksana dengan UKM-nya naik kelas gitu. Dengan naik kelas berkembang bagus nanti dari 1 karyawan tambah 2 karyawan menjadi 2 karyawan 5 3 dan seterusnya begitu. Harapannya sih begitu gitu. Kalau saya lihat cita-citanya begitu. Iya Pak, tadi berbicara soal tempat galeri tadi UKM. Iya, yang penting juga sih maksudnya biar terpusat gitu. Semua kan kita kalau ada kunjungan atau orang dari luar mau main ke Cilegon, pengen beli oleh-oleh sini yang memang terpusat gitu, enggak. Ini mau beli ini ke sini, ini mau beli ini ke sini gitu kan.
Itu seperti apa? Memang dulu pernah Pak Wali kan rencana yang kantor bekas kejaksaan itu kan mau jadi ini. Betul. Seperti apa perkembangan sekarang? Emang sampai hari ini itu belum bisa kita manfaatkan ya. Mungkin masih terkait ya mungkin ada beberapa hal yang memang belum selesai. Begitu. Sehingga kita kebijakannya ya sudah kita sewa aja dulu galeri. Jadi kita dinas punya galeri tapi sewa gitu. Ada Pak di Cilegon gimana? Ini di lokasinya dekat PCI, pintu tol PCI Cilegon Timur ya. Oh iya. Dekat ke. Oh iya, saya sempat melihat. Ya kalau ini ada di situ kan ada tempat cangkir ya kopi cangkir ya. Cangkir ya. Nah deretan itulah itu ada galeri. Cilegon. Memang masih kecil sih, masih tapi memang kita harus mulai lah. Dengan harapan kita kalau masyarakat yang kunjung ke Cilegon, ya ke sini oleh kita sekarang udah punya galeri walaupun masih kecil gitu, walaupun kita masih punya sewa. Tentu ya harapan kita sih seperti yang tadi ya terpusat misalnya di JLS punya tempatnya besar gitu. Iya. Dan tidak sewa menurut saya punya kita gitu. Harapannya sih begitu ya. Iya. Iya emang jadi kan sebenarnya nih sempat disampaikan sama dulu Pak Gubernur PLT apa Sekda ya dulu waktu kunjungan di sini acara di Dewan itu memang Kota Cilegon didorong untuk pelaku UKM ya karena memang ini kan lintasan nih lintasan ke daerah wisata pantai gitu kan ya Jalan Lingkar ini gitu harus dimanfaatkan dan yang saya lihat memang di situ ada beberapa lokasi memang dimanfaatkan, tapi itu orang luar, Pak. Bukan orang luar ya, istilahnya pribadi gitu. Iya. Keluarga gitu ya, tempat sentra UKM, tapi dia ininya keluarga gitu. Jadi yang jualannya keluarga. Iya. Saya juga sempat sih itu, Pak. Menawarkan. Ternyata nggak bisa katanya. Ini punya keluarga katanya. Waduh, repot juga ini, tak bilang gitu. Mending keluarganya orang Cilegon, ini orang luar gitu ya. Iya, jadi perlu juga memang bagaimana caranya memang cari tempat-tempat yang strategis untuk itu sentra UKM itu, Pak. Ya. Kalau lihat dari program prioritas daerahnya memang itu harapan. Jadi pemerintah hari ini Pak Wali Pak Wakil memang punya keinginan bisa mewujudkan itu gitu. Nah, memang problemnya sekarang ini untuk mendapatkan tempat yang strategis dan besar, ini kan kita harus lihat juga kan, ya, Pak kita punya pemerintah ini punya ini enggak lokasi atau tanah yang memang milik pemerintah gitu kan. Memang kemarin itu sempat yang diharapkan itu ex kejaksaan itu. Cuma kalau di ex kejaksaan itu tempat parkirnya nggak ada. Ya kebanyakan kan yang memang yang dari luar daerah main ke Anyer gitu ke pantai itu kan bis-bis gitu. Memang perlu juga tempat itu. Ya kayak beberapa di daerah luar itu kan memang ada rest area yang memang di situ ada UKM-nya kan gitu. Ya banyak juga di sini saya ada berapa titik 2 titik kalau nggak salah itu. Cuma memang itu saya pernah sana sore itu dimiliki keluarga gitu. Dia nyewa dimiliki keluarga dan untuk keluarga aja gitu. Ya itu mungkin personal keluarga mereka. Gitu. Iya. Mungkin dia sewa tempat gitu. Dia jualan begitu. UKM oleh-oleh, tapi UKM luar. Iya oleh-olehnya juga saya lihat bukan banyak produknya dari luar kan. Iya. Gitu. Perlu juga. Nah kalau kita hari ini gitu dengan galeri yang kita punya sekarang ini walaupun masih lokasinya kecil, itu memang kita produk asli dari Cilegon begitu. Kalau untuk masuk di galeri itu Pak bebas semua orang atau memang harus tadi itu dia kan gini di galeri itu kan ada pengelola ya. Pengelolanya itu koperasi Pak kita. Jadi MOU dengan koperasi karena kita nggak boleh mengut nggak boleh iuran. Ya begitulah. Jadi nggak makanya kita ya kan berkaitan dengan tempat juga ya mungkin. Iya jadi akhirnya kita MOU dengan si pengelolanya itu koperasi. Koperasi yang kita pilih dan bisa mengelola galeri itu. Artinya untuk dari masyarakat misalkan kita punya produk nih. Bisa datang ke situ, ya mungkin datang ke situ bawa produknya, minta
Kayaknya kalau bisa ekstrim daftar begitu. Nanti kan soal nanti istilahnya, iya itu ada dari koperasi pengelola itu gitu. Nanti apa dia ngecek barangnya bagus apa enggak, bisa masuk apa enggak kan gitu. Itu teknis sudah di koperasi itu ya. Yang penting kita pemerintah mendorong ada satu galeri yang di mana galeri itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku UKM yang punya barang, produk, makanan, kerajinan, masuklah ke situ. Harusnya bisa, Pak. Iya. Ya maksudnya kalau itu tadi yang saya sampaikan, tadi ada 2 atau 3 titik nih di jalur dari Ciwandan PCI itu kan yang memang dikelola oleh keluarga gitu ya. Ya ini namanya pemerintah, duitnya banyak, yang kelola ada gitu. Oh saya yang nggak bisa gitu loh. Ya kan gitu kan. Saya kira sih potensi itu bisa ya. Kalau menurut saya, apalagi ini kan juga tergantung politik will dari pemerintah. Pemerintahnya, kan. Nah, pemerintahnya kan kebetulan konsen gitu kan di UKM. Saya kira menurut saya tinggal mungkin soal waktu ya. Apakah tahun besok misalnya kan? Ya kita sih mengharap di kota Cilegon ini kan karena pintu gerbang juga lintas dari Sumatera, Jawa. Sumatera kan pasti ngelewatin sini gitu. Kalau kita mampir ke sini mungkin bawa oleh-oleh khas kota Cilegon gitu kan. Saya pikir cepat atau lambat mungkin kalau ya pemerintah tadi itu konsen fokus politik will-nya ada. Saya punya keyakinan itu akan ada ya, galeri itu. Sekarang juga sebenarnya sudah ada walaupun masih sifatnya sewa dan kecil tempatnya kan gitu. Ya sebenarnya kan tadi yang disebutkan Bapak, ini daerah lintasan, pintu masuk dari Jawa ke Sumatera. Ya sebenarnya kan ya kita punya pelabuhan, ya pelabuhan ini kan bisa dikerjasamakan. Kita minta di sana tempat galeri untuk mewadahi pelaku UKM gitu. Di wilayah sebelah sini ada Anyer yang memang setiap akhir pekan rame gitu. Iya. Di sini akses tol dekat gitu. Ya, sebenarnya strategis. Tinggal memang tadi Bapak political will-nya dari pemerintah, kepala daerah gitu ya. Iya, Pak tadi sudah jelaskan soal itu tadi syarat koperasi, ayo UKM segala macam ya ininya. Ini kembali ke soal dana bergulir, Pak. Dana bergulir ini memang program sebelumnya ya setelah ini. Saat ini seperti apa, Pak? Sudah berapa yang memang dibantu oleh dana bergulir ini? Terus ini kan bergulir, namanya bergulir tentu kan ada proses pengembalian atau seperti apa sekarang, Pak? Ya namanya pinjaman mungkin bukan suatu yang apa namanya. Jadi artinya gini bahwa pinjaman itu ada aja sih yang memang lambat pengembaliannya. Nakal enggak ya? Enggak ya. Takutnya ada pelaku UKM yang nakal. Enggak sih, gitu cuma kan. memang kadang mungkin bulan ini belum bisa mengembalikan kan begitu. Tapi tetap kita itu karena hanya pinjaman, ya harus bayar gitu. Tapi secara umum sih udah berjalan ya? Ya berjalan baik lah gitu. Terutama yang program KCS sekarang, kalau pemerintahan hari ini kan itu tahun ini kita target memang 1.000 pelaku UKM. 1.000 orang yang mengajukan. Yang mengajukan. Ya. Kalau untuk nilainya? Nilai tadi yang kita bilang tadi itu ada kita ada namanya 1 sampai 3 juta itu. Iya, namanya rintisan, ada penguatan. Rintisan itu 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta. Itu dengan suku bunga 0%. 0%. Kalau yang penguatan 3 sampai 5 juta, suku bunga 3 sampai 6%. 3 sampai 6% gitu. Iya. Oh, gitu ya. Jumlahnya sampai saat ini yang memang mendapatkan dana bergulir itu? Ya cukup banyak. Ya. Kemarin kita target tahun ini 1.000. Kemarin tahun ini 1.000 orang. Ya 1.000 yang melakukan pinjaman ya. Gitu. Dengan kita baru bisa memberikan apa namanya program pinjamannya masih segitulah 1 sampai 2, 3 sampai 5 begitu. Iya, ya siapa tahu kan nanti ada teman-teman Banten Raya kan yang dengar ini, oh ya ternyata programnya dana bergulir seperti itu, gitu. Ternyata mau mendirikan UKM tuh seperti itu, gitu ya harus ada syarat
seperti apa KTP atau surat apa nomor induk berusaha seperti itu kan ya. Iya Pak. Tadi soal ini kan nasib ya sekarang tadi disebutkan banyak kan 400 yang memang sudah terverifikasi lah sama ya 400 ya 300 berapa tadi itu? Ini tahun 2022. Ya, 330. 330 itu kan cukup banyak juga ya. Ini 330 ini yang memang ini sekarang atau dari pokoknya total segitu gitu. Total dari di 2022 itu segitu. 330 ya sampai hari ini ya sampai maksudnya. Yang sudah memiliki NIB gitu. NIB yang tadi 937 itu di tahun 2021. Itu total ya kalau di total bertambah dong. Oh gitu. Ini mah maksudnya per tahun maksud saya. Per tahun ya. Tahunnya bukan tahun kemarin itu sekian yang milik NIB itu yang 937 ya. Di 2021 tuh yang punya sudah memiliki izin gitu ya NIB. Nah yang 2022 ini 330 ini. Jadi total 1.260 Pak. Sampai saat kalau saya ngebatasi di tahun 2001 2022. Ya pokoknya sampai saat ini efektif ini 1.200 ini nyampe. Iya. Yang memiliki NIB ya. Iya, yang punya NIB. Ya pokoknya terverifikasi sama dinas saja kan gitu. Ini kan terkait dengan nasib mereka perkembangannya lah. Tentu kan tadi yang diharapkan kalau dinas itu kan dari yang memang kecil, menengah, ada peningkatan lah pengembangan. Iya, betul. Dari total 1.200 ini ada datanya nggak berapa yang memang sudah naik level gitu yang berkembang gitu Pak biar ketahuan nih maksudnya selama ini pemerintah daerah dinas memberikan bantuan modal memberi pelatihan gitu ada ternyata ada hasilnya gitu Pak ini karena saya nggak begitu hafal ya saya harus buka data buka kitab suci kayak misalnya begini Kang, kita ada pelatihan dan fasilitasi haki ya. Hak cipta ya. Itu cipta ya tuh, nama brand. Tahun kemarin tuh 50 orang. 50 orang. Ya. Kemudian ada pelatihan fasilitasi BPOM 140 orang tahun kemarin. Kemudian izin yang NIB tadi 90 orang. Tuh, ada yang sudah ikuti pelatihan ya gitu ya. Lalu ada fasilitas perizinan SPPRT. Apa itu Pak? PRT itu izin kaitan dengan produksi makanan ya. Saya rumah tangga. Pangan industri rumah tangga betul. Iya. Itu 240. 240 ya. Kemudian ada yang juga kaitan dengan sertifikasi halal ya. Terus ada yang pendampingan inkubasi wirausaha 110 orang. Ini data ini memang saya belum total, tapi kalau ngeliat perkembangan sih saya kira ada gitu ya dari ini. Memang harusnya sih kita punya data perkembangan pelaku usaha ya, UKM ya. Nah ini memang kita lagi istilahnya gini, kita lagi coba berbenah juga, membenahi juga, mulai dari database kita petakan mana yang kita nggak punya izin itu kita bantu. Tapi secara total sebenarnya kita sudah ada ya. Dari mulai kita melakukan di 2021. Karena kita kalau ngitung startnya dari situ. 2021 itu ya. Dengan program pemerintah yang sekarang gitu. Ada sih angka-angkanya sudah ada ya. Cuman saya belum harus jumlah ini. Harus pakai kalkulator. Memang yang penting maksudnya biar ketahuan gitu Pak. Ya, istilahnya betul. Yang program pemerintah kan berarti jalan gitu. Betul. Harus ya, kita ya. Kan kalau program memang jalan nih, tapi outputnya memang hasilnya benar-benar ada nih. Oh ternyata dari
pelaku UKM yang tadinya yang kecil jadi menengah nih. Betul. Gitu, biar ketahuan kayak gitu. Ya, memang di situlah problem kita, tantangan kita ya. Makanya kita bagaimana meningkatkan daya saing tadi dengan beberapa empat aspek tadi ya. Harapannya itu bisa meningkatkan itu gitu. Nah, kita anggap baru mulai dari 21 gitu kan. Karena banyak yang harus istilahnya didorong programnya kan gitu. Saya sih punya keyakinan memang itu ada, pertumbuhannya ada. Gitu. Ada. Cuma angkanya memang saya harus total buka lagi. Iya gitu. Iya, kan selain memang program permodalan, pelatihan, termasuk pemasaran tadi ya online segala macam itu kan. Saya lihat Pemkot Cilegon juga punya kayak semacam memfasilitasi lah untuk pemasaran, kayak ada di Car Free Day kayak gitu. Ya, betul. Sama yang terbaru mungkin sudah jadi belum itu yang night market itu, pasar malam tuh yang rencana di jalan depan Pemkot itu kan program kayaknya belum ya, itu kayaknya kelihatannya sih diinisiasinya oleh Disperindag ya. Disperindag ya. Oh ya, beda ya. Tapi kan masih ini ya. Ya, memang ada beririsan ya. Di Dinas Koperasi ada pelaku UKM, namanya kita sebutnya UKM. Kalau di Disperindag disebutnya IKM. IKM. Gitu. Tapi sama-sama ngurusin pelaku UKM gitu. UKM ya. Jadi ya itu maksudnya dari pemerintah kan sudah. Nah, kelihatannya yang tadi night tadi apa? Night market. Cilegon Night market. Cilegon Night market itu. Sepertinya memang yang menginisiasi dari Disperindag ya. Tapi membantu juga. Ya, kadang-kadang kita berkoordinasi sih ya. Karena ada irisan-irisan tadi IKM, UKM gitu. Kalau IKM adanya di Disperindag, kalau UKM adanya di Dinas Koperasi dan UKM gitu. Kalau kendala selama ini ngurusin UKM-nya ada nggak sih Pak? Iya banyak banget ya. Artinya kalau kendala sih pasti ada ya. Ya tadi itu kalau misalnya pelaku UKM di kita ini kan masih banyak yang tadi misalnya konvensional. Begitu kita malas ngurus, ajak supaya bisa melakukan kegiatan marketing atau promosinya di digital atau medsos juga ada beberapa yang memang harus pelan-pelan. Iya gitu. Artinya kalau kendala banyak ya, masih banyak konvensional, kemasan-kemasan juga masih belum bagus ya. Kalau yang sekarang di galeri ini kita udah mulai kemasan-kemasan hasil pelatihan kita ya, itu udah mulai bagus-bagus lah gitu. Banyak kendala-kendalanya itu antara lain sisi pemasarannya, SDM-nya, permodalan dan seterusnya. Makanya kita sebut untuk meningkatkan daya saing itu sebenarnya mulainya ke sana juga. Kendala yang dihadapi oleh teman-teman kita pelaku UKM itu kita disimpulkan di 4 kegiatan, 4 aspek itu. Iya Pak, tadi udah banyak yang disampaikan soal UKM ya. Dari mulai syarat tadi untuk menjadi UKM, program-program pemerintah, KCS tadi, program bergulir tadi, bantuan bergulir tadi. Ini sudah 30 menit ternyata. Santai-santai ternyata lama juga, Pak. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman Banten Raya, termasuk juga untuk pelaku UKM nih dari Bapak kira-kira? Khusus untuk Banten Raya ya. Wah, untuk Banten Raya khusus. Kita ini hidup di dunia sekarang ini di dunia digital kan. Artinya untuk membantu memasarkan produknya pelaku UKM itu kita harus bermitra lah dengan media bagaimanapun ya. Seperti sekarang misalnya. Ya harapan kita sih nanti ada program yang bisa kolaborasi dengan para pelaku UKM gitu. Misalnya kita undang pelaku UKM yang menghasilkan rabek, ajak ngobrol di sini Pak. Ngobrol gitu, siapa tahu kan ada yang denger ya. Gitu. Promosi lah. Ya istilahnya untuk promosi harus dibantu lah kita. Kita butuh namanya media. Gitu. Itu khusus untuk
Banten Raya. Banten Rayanya. Syukur-syukur nanti kita juga bisa kolaborasi. Iya, kolaborasi kan begitu programnya ya. Nah, khusus untuk pelaku UKM-nya, saya kira memang sekarang ini kita kalau ada Bapak Ibu yang punya usaha produk, apalagi misalnya yang sekarang kuliner, kita sudah ada galeri nih, gitu loh. Artinya jangan taruh di rumah gitu. Iya. Coba bawa ke galeri. Iya gitu. Nah, dan bagi teman-teman yang pelaku UKM yang tanda kutip tadi izin belum punya, misalnya kan begitu ya datanglah ke dinas nanti dibantu lah. Nanti kita bantu gitu untuk bisa segera memiliki izin usaha minimal NIB itulah. Gitu. Terus kita juga ada program-program lain kan. Kita ada klinik UKM kan. Oh, ada itu, Pak. Ada buat pendampingan, buat training, buat ya sering-sering aja bersilaturahmi kan kira gitu ya. Supaya informasinya juga masuk gitu. Ya. Itu sih harapan ke pelaku UKM-nya mah manfaatkan sekarang ini peluang di pemerintah, kita fokus ke konsen ke UKM. Ada beberapa program yang sedang kita gencarkan terkait misalnya bagaimana aspek pasar, permodalan gitu dan seterusnya yang kita sampaikan tadi. Siap, gitu. Pak. Terima kasih, Pak. Tadi sudah menjelaskan berbagai macam soal UKM ini, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa mengisi acara podcast Banten Raya ini. Insya Allah. Jangan kapokkan, Pak. Insya Allah siap. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, teman-teman Banten Raya, itulah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Agus Ubaidillah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya pelaku UKM. Saya Ahmad Marzuki mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.